Gombang. Konflik Libya masih terus berlangsung. Kelompok oposisi bertahan dan menginginkan Muammar Gaddafi yang telah berkuasa di Libya selama 42 tahun mundur dari tampuk kekuasaan. Sementara Gaddafi enggan turun tahta. Akibatnya gelombang revolusi menerjang Libya 17 Februari lalu. Negara ini terus bergolak. Gelombang eksodus besar-besaran mengikuti pergolakan bersenjata di Libya. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan tanah Libya menuju negara-negara tetangganya di Italia, Mesir, dan juga Tunisia. Saya menjejak Tunisia, negara tetangga yang terletak di sebelah barat Libya. Tunisia merupakan negara pencetus gelombang revolusi yang saat ini melanda Jazirah Arab. Tetapi di Tunisia, revolusi berlangsung cepat tanpa menggunakan senjata. Meski begitu, situasi politik belum bisa dikatakan stabil di sini. Dari ibu kota Tunis, saya bergerak menuju Ras Jedir, kota yang berbatasan langsung dengan Libya. Perjalanan menuju kota yang berjarak sekitar 600 km dari kota Tunis ini saya tempuh dalam waktu 7 jam. Sampai di pintu perbatasan, ada dua sisi pintu perbatasan di Ras Jedir ini. Pintu masuk ke Libya dan pintu masuk ke Tunisia. Saat ini saya berada di Ras Jedir, yakni pintu perbatasan antara Tunisia dan Libya. Dan semenjak pertengahan Februari lalu, Ras Jedir ini merupakan salah satu pintu evakuasi warga negara asing yang berada di Libya. Perang yang masih terus berlangsung di Libya berpengaruh terhadap kondisi psikis mereka yang berada di perbatasan. Mereka menjadi mudah sekali curiga pada setiap wajah asing. Selang beberapa menit saya dan tim mengambil gambar di tempat ini. Seorang pria mendekat dan berusaha merebut kamera tanpa alasan jelas. Saya kamera antara saya ساير يا kamera saya بس يا دي ساير يا لك شبيك هبط ايدك يا ابني ديك هبط ايدك هبط ايدك هبط ايدك شبيك شبيك برمش ليبي لكن انا في تونس ترى مانيش ليبي ايه مانيش ليبي انا مانيش ليبي تحت مانيش ليبي انا تونسي تعال مانيش ليبي وفين هذاك وانا برا تصور اوكي كمان. Setelah adu argumen supir yang membawa kami baru bisa melanjutkan mengambil gambar. اوكي ويلكم. Di perbatasan, evakuasi hingga 2 bulan ini masih menjadi pemandangan utama. Hanya sekitar 500 meter dari perbatasan Tunisia dan Libya di Ras Jedir, barak-barak pengungsian masih penuh sesak oleh pengungsi. Saya pun berusaha mencoba masuk ke tempat pengungsian untuk mengetahui kondisi di dalamnya. Mayoritas pengungsi yang berada di sini adalah warga negara asing yang sebelumnya tinggal di Libya.
Mereka umumnya berasal dari Somalia, Sudan, Ethiopia, dan Eritrea. Agak riskan bagi kami untuk masuk ke dalam tempat-tempat pengungsian dan merekam aktivitas mereka. Sebelumnya kami sudah mendapatkan peringatan dari pihak militer Tunisia yang menjaga wilayah kamp pengungsi. Mereka meminta kami untuk berhati-hati mengambil gambar di dalam kamp pengungsi, dikarenakan emosional pengungsi yang tidak stabil. Kami pun dikawal oleh Sodik, seorang tentara Tunisia, untuk masuk ke dalam kamp pengungsian ini. Di awal pintu masuk kamp pengungsian sudah bisa terlihat beberapa pengungsi yang terlihat emosi karena tidak bersedia diambil gambarnya. Kepada saya, Sodik juga sempat bercerita soal sengketa yang terjadi antara para pengungsi yang berasal dari Somalia dan pengungsi dari Chad beberapa waktu lalu, dikarenakan jatah makanan dan tempat untuk tidur. Di dalam pengungsian saya juga sempat berbincang dengan Rasid, pengungsi yang berasal dari Somalia, yang bercerita tentang sulitnya situasi yang ia hadapi sejak mengungsi dari Libya ke Tunisia. Rasid, how long have you been here? 2 months something. 2 months? Yeah. Okay. How about now? How about situation or condition here? Life situation is danger because here the environment is 75 is hot and cold, and also life is difficult. No, here no houses, no light, no water, no electricity. So it's life difficult. It's very difficult. Yeah, very difficult. How about the food? Listy. Also, sometimes we don't get bread. Also, house weak. Just I'm very strong generation, but it's people like communists, children, small children. They are difficult. No food. Sometimes After all those problems, which country do you want to go for your future? Wallahi, only my predict peace and life. My country, I hope is be okay. And other country, any country, I get life, peace. But you will not go back to Somalia. That's okay. They come back, but just is a problem. My family sometimes call me today. Our village is a problem fighting, like no state. So that's difficult to get back. What is your hope? I think it will be success because of just tired. You're tired. Yeah, from illegal travel here to 1 year something. My life is illegal. Just Thank you very much. Nice to meet you. Have the best luck for you here. Saat ini terdapat setidaknya 4.000 orang yang masih berada di pengungsian ini. Namun sebelumnya, lebih dari 16.000 orang pernah tinggal di sini. Berada di Libya, mereka umumnya bekerja di sektor industri dan jasa pelayanan. Oh, where do you come from? Come from Libya. Libya. And your origin from? Eritrea. First from Eritrea to Sudan, another next to Libya. But Libya next my bottom fighting. Okay. Come to Tunisia. Okay. How long have you been in Libya? 2 years. 2 years. Yeah. What kind of work do you have? What I say? Job. My job is next يعني I will clean everything. Cleaning anything. Normal. Normal. You will stay in here, or maybe you will go to back your country, maybe? My country? Yep. No, I cannot. My Eritrea, I cannot go my country. More because. What's the reason you wanna back to Eritrea? Oh, it's very heavy. Heavy. Because my country is very fighting with me.
to security يعني ما هيك يعني مرات بقتل. There's many conflict in your country. No, I cannot pack my country. Okay, okay. Wait, this car. Dari pengungsian di perbatasan Ras Jedir, saya bergerak menuju Dehiba di selatan Tunisia, yang merupakan pintu masuk lain ke Libya. Kami harus berhenti untuk diperiksa di tiap pos jaga militer Tunisia. Tapi kami beruntung karena sejak revolusi meletus dan menumbangkan Presiden Ben Ali di Tunisia, pihak otoritas Tunisia memberikan keleluasaan bagi jurnalis asing yang meliput di Tunisia. هم اخويا من سفاره اندونيسيا صحافة مش تابعين وين قناة ليه تابعين قناه اندونيسيا اندونيسيا النيل تونسي ثلاثه اندونيسي طبعا حكوميه 1 تي في اسمها تي في 1 تي في 1 كان الواحده نتاعها قيد تفضل عاش وماشيين ذهبة ذهبة Beberapa jam sebelum kami tiba di Dehiba, pertempuran antara pasukan Qaddafi dan pasukan oposisi masih berlangsung tak jauh dari pintu perbatasan Dehiba. Kurang lebih 30 km lagi dari tempat ini sudah memasuki wilayah Diba. Diba sendiri merupakan pintu perbatasan antara Tunisia dan Libya selain pintu perbatasan di Ras Jedir. Namun tadi kami sudah mendapatkan beberapa peringatan dari pihak tentara Tunisia di beberapa checkpoint bahwa masih terjadi aksi saling serang antara pasukan oposisi dan pasukan Qaddafi di wilayah perbatasan tersebut. Dehiba merupakan kota kecil seluas 8.000 km persegi yang terletak di ujung sebelah selatan Tunisia. Kota ini hanya dihuni tak lebih dari 5.000 jiwa penduduk. Konflik Libya yang tak kunjung usai sejak meletus pertengahan Februari lalu membuat kota yang berbatasan langsung dengan Libya ini makin sepi karena ditinggal penduduknya. Tiba di perbatasan Dehiba, blokade kawat berduri sudah terpasang dalam jarak 200 meter dari pintu perbatasan Tunisia dan Libya. Pihak militer Tunisia pun ketat berjaga di tempat ini. Mereka melarang kami menuju pintu perbatasan tersebut, termasuk para jurnalis asing lainnya karena alasan keamanan. ولا يحبوا يصوروا جست الحدود ويرجعوا خصوص البوابة ممنوع 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 جسي مي منكون لغات ممنوع Can we take picture in here? قد كان يصور من هنا ما هنا نعم Just in here.
1 minute, please. Baik. Sementara itu, berbeda dengan di Ras Jedir, tak tampak kamp pengungsian di Dehiba. Tepat di perbatasan dengan Libya, hanya terlihat pasukan tentara Tunisia yang berjaga. Beberapa jurnalis dan anggota badan kemanusiaan yang berusaha masuk ke Libya untuk memberikan bantuan. Hanya sampai di sini kami diperbolehkan untuk mengambil gambar karena dari pihak militer sendiri melarang kami untuk melanjutkan perjalanan ke arah pintu perbatasan. Namun dari tempat ini pula kami bisa mendengar suara tembakan atau letusan senjata dari arah Libya di sebelah sana. Di perbatasan suasana semakin ramai dan pihak militer Tunisia terus memperketat penjagaannya. Para jurnalis dan mereka yang hendak masuk ke perbatasan menunggu hingga pintu perbatasan dibuka kembali. Yes, for Mimta. Dan pihak militer Tunisia terus memperketat penjagaannya. Para jurnalis dan mereka yang hendak masuk ke perbatasan menunggu hingga pintu perbatasan dibuka kembali. Yes, for Mimta. Perbatasan Dehiba saat ini ditutup karena pertempuran antara pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi sedang berlangsung di kota Nalut di Libya. Menjelang petang, setelah beberapa jam menunggu, pintu perbatasan akhirnya kembali dibuka bagi para warga Libya yang ingin atau keluar masuk perbatasan Dehiba. Di pintu perbatasan terlihat antrian mobil yang ingin keluar dari Libya. Pengecekan dokumen juga dilakukan selama antrian mobil. Saya mencoba untuk berbincang dengan warga Libya yang baru memasuki wilayah Tunisia. Sayangnya banyak dari mereka yang tak bersedia disorot kamera televisi. Pasalnya, mereka takut wajah mereka akan terlihat oleh pihak otoritas Libya. Dan ini akan membahayakan keluarga mereka yang masih tinggal di dalam Libya. Selama ini mereka yang berusaha keluar dari Libya untuk mengungsi akan dicap sebagai pengkhianat negara. Saya kemudian mencoba memasuki wilayah Libya. Setelah menunggu beberapa jam di wilayah pintu perbatasan Tunisia Libya di sebelah sana, akhirnya kami bisa masuk di perbatasan ini. Dan ini sangat dekat dengan wilayah pintu Libya. Di sebelah sana itu sudah masuk wilayah Libya. Dan di sebelah saya ini masih ada banyak peluru yang merupakan hasil dari aksi saling serang antara pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi. Dan semenjak tadi malam, pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi terus berebut wilayah ini. Dan akhirnya tadi pagi sekitar jam 11, wilayah ini sudah kembali dikuasai oleh pasukan oposisi.
oposisi yang menamakan kelompok mereka sebagai revolusioner menceritakan tentang kronologis aksi saling serang hari itu. Namun mereka melarang kami untuk mengambil gambar saat menceritakan peristiwa tersebut. Dari penjelasan pasukan oposisi, penyerangan dilakukan oleh tentara Gaddafi berjumlah kurang lebih 100 orang dengan membawa 28 mobil yang dilengkapi berbagai macam persenjataan. Aksi saling serang pun terjadi. Pasukan oposisi dipukul mundur hingga pasukan Gaddafi menguasai wilayah perbatasan Tunisia, termasuk wilayah yang saya jejaki ini. Namun wilayah perbatasan berhasil direbut kembali siang ini oleh pasukan oposisi setelah datangnya bantuan pasukan dari Jabal Nafusa, salah satu basis pertahanan para pasukan oposisi. 3 orang tewas dari pasukan Gaddafi, sementara 2 orang dari pasukan oposisi tewas akibat pertempuran pagi ini. 2 orang pria Libya menuturkan dengan singkat tentang pertempuran antara pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi yang menewaskan anggota keluarga. This from? This yes for Mimta. From His Mimta. name yes. Mimta. Oh, And small one for Kalashnikov. Kalashnikov. Yes, same. This one for Kalashnikov. Like this one. And this one for For the plane. yeah, for the plane for Portoplane. job. Okay. This is for job, but he taking for the people. And this man, he have 2 brothers. Two brothers. Yesterday he mortal. Okay. I'm sorry to hear that. For the one. I'm sorry. They're going in his head. His head is broken with this one, not small, but this with this one. What city do you live? City. Nalut? Nalut, yes. Nalut. Yes. How about the situation latest now? What? How about the latest situation? In Nalut? Yep. Now very good. Very good. Yes. Okay. The war he closing Nalut, all Nalut closing for the war. Yeah. And they have maybe have one mosque. It's broken. Mosque. It's working. Yes. Is it possible if ضربوا لها الخزان نتاع المية في وسط نالوت ضربوهم هذا. is it possible if we can go to Nalut? Is it okay if we go to Nalut? What? Is it okay if we go to Nalut? You? Yep. Yeah, you can go, no problem. Oh, no problem. Yes. Okay. You can go now. Thank you. Puluhan orang pasukan oposisi menjaga wilayah ini karena ini adalah pos penjagaan terakhir sebelum memasuki negara Tunisia. Di Nalut ini banyak sekali rumah-rumah yang hancur akibat serangan dari pasukan oposisi dan pasukan Gaddafi, dan salah satunya rumah yang ada di belakang saya ini.
Setelah pasukan oposisi berhasil mempertahankan wilayah perbatasan dengan Tunisia, untuk masuk ke Libya menjadi lebih mudah. Pengurusan visa tidak lagi diperlukan. Akhirnya kami bisa mendapatkan izin untuk menuju Nalut. Nalut ini sudah memasuki wilayah Libya. Letaknya 60 km dari perbatasan Libya-Tunisia. Dan Nalut ini sudah dikategorikan sebagai daerah berbahaya karena seringkali terjadi serangan antara pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi. Saya bersama beberapa jurnalis asing berencana memasuki kota Nalut, Libya. Ada dua cara bagi kami menuju kota ini, yakni dengan menumpang kendaraan milik lembaga kemanusiaan yang akan mengantar bahan bantuan, atau menumpang dengan pasukan oposisi. Karena alasan keamanan, kami memilih opsi pertama. Kami pun menumpang truk milik salah satu lembaga kemanusiaan yang akan mengantar bahan bantuannya ke Nalut, Libya. Rasa khawatir membayangi perjalanan saya menuju kota Nalut. Sebab kami harus melewati wilayah perbukitan yang kerap menjadi basis pertempuran antara tentara Gaddafi dan pasukan oposisi. Dalam perjalanan menuju Nalut, kami juga harus melalui beberapa pos jaga yang dijaga oleh pasukan oposisi. Saat di pos jaga pun tidak jarang mereka memperlihatkan aksi dari senjata yang mereka gunakan. Can you write? Selain persenjataan yang dimiliki oleh pasukan oposisi di checkpoint, saya pun juga melihat tank milik pasukan oposisi berjaga di wilayah perbukitan. Mendekati kota Nalut, suasana tidak jauh berbeda. Sepi sekali dan hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Akhirnya sampai juga ini di kota Nalut di Libya, dan tadi sepanjang perjalanan kami melihat sepanjang jalan itu bukit-bukit dan suasana kota masih terasa sangat sunyi sampai saat ini. Nalut terletak di wilayah Libya bagian barat. Sebelum terjadi peperangan, Nalut dihuni oleh 20.000 orang. Namun saat ini kota ini seperti mati, sunyi karena 90% warganya mengungsi ke Tunisia. Saya juga sempat melihat kehancuran beberapa bangunan di kota ini. Tempat ibadah seperti masjid dan rumah warga tidak luput terkena rudal granat dari pasukan Gaddafi. Di Nalut ini banyak sekali rumah-rumah yang hancur akibat serangan dari pasukan oposisi dan pasukan Gaddafi. Dan salah satunya rumah yang ada di belakang saya ini. Rumah ini hancur akibat serangan tersebut, yakni seminggu yang lalu. Satu dari pemuda ini pun menjelaskan tentang situasi di kota Nalut hingga saat ini.
الوضع في مدينة نالود حاليا يعني متردد ما بين شبه مستقر والخطر نوعا ما. نلاحظ يعني باستمرار قصف عشوائي ومتواصل ليل نهار، قصدي لا يعني بشكل غير محدد، يعني قصدي لا يستقصد اماكن معينه مثلا منازل او مستشفيات او اي مباني اخرى، لكن الغرض منها هو تخويف السكان يعني وافزاعهم، بغض النظر كون انها حطم مباني او لم يحطم مباني او خشب وسط البلاد او برا البلاد. طبعا الصوت يكون مسموع سواء كنت داخل البلاد او يعني برا البلاد او داخل البلاد، كذلك يعني معظم الضربات تكون على Di Nalut, terdapat media center milik kelompok oposisi. Di tempat inilah mereka memantau pergerakan pasukan Gaddafi. Muhammad Salim sebagai pimpinan media center di Nalut menjelaskan tentang apa yang mereka inginkan. Because maybe the attack like every day. Military action every day. Military action every day. There was no children, no. Yeah, there is no child or women. Yeah. All of them out of order in Tunisia now. Okay. Yeah. Every time Gaddafi send his weapon here, and civilians in dangerous, not get comfortable. For that we need to send the message to international people. Yes. Please help us. The Security Council give us the right, but the NATO not going as we like. Every day we get some people die. This is not protect civilians when it send this message. Suasana kota Nalut dan perbatasan masih mencekam. Pertempuran dengan pasukan Gaddafi pun bisa meletus sewaktu-waktu. Di balik pegunungan tersebut sedang terjadi aksi saling serang antara pasukan Gaddafi dan pasukan oposisi. Dan saya juga tadi beberapa kali melihat ada jatuhnya bom-bom di antara daerah tersebut. Sementara arus pengungsi terus mengalir ke negara-negara tetangga yang lebih aman, seperti Tunisia. Sementara konflik terus berkobar di Libya. Ramada, sebuah kota kecil di perbatasan Tunisia dan Libya, menjadi rumah sementara bagi para pengungsi dari Libya. Kurang lebih 100 keluarga tinggal di tempat pengungsian ini, menunggu datangnya perubahan yang signifikan di Libya. Berbeda dengan pengungsian di Ras Jdir yang mayoritas adalah warga asing Libya. Di Ramada, seluruh pengungsi yang kini menghuni tenda-tenda ini adalah penduduk lokal Libya.
Ini adalah tempat pengungsian bagi warga negara Libya yang keluar dari negaranya. Dan saat ini 2.000 orang tinggal di dalam perkemahan atau pengungsian ini. Namun mereka sangat tertutup bagi kehadiran kami para jurnalis. Untuk mengetahui kondisi pengungsian ini, saya pun berbincang dengan Zayadin Ahmed, salah satu petugas lembaga kemanusiaan Wafa yang ikut bertanggung jawab terhadap fasilitas di pengungsian ini. Outside in Libya. So, more than 1,000 people now live in here. More than 1,000 people live here. There is in a few days 2,000 people. 2,000 people. But the condition of this place, it's hot, very hot, and the tents, it's not climatized. There is family who are travel to near place here in the house, which a better condition than this. How about the children? Are they still have for education? Just now they have many difficult problems because the organization is not finished. There is many organizations who come in this camp to give lessons and activity to the children. This organization not installed. They have many activity, but not for all the time. Oh, just for maybe for this day, and maybe they will come back for next week. Or okay. They are very sensitive for filming, for taking picture in here, because they're afraid the Gaddafi forces maybe know their family in still Libya. This is the result for the Libyan people. They might not photograph her family. It's danger for him, for her. Lagi-lagi kami kesulitan berbincang dengan para pengungsi. Ketakutan serupa di perbatasan Dehiba berulang di tempat ini. Kamera menjadi ancaman bagi mereka dan keluarga di Libya. Salah satu keluarga yang akhirnya bersedia menerima kami adalah Laila. Ia bersama suami dan anaknya kini menjadi salah satu keluarga yang menghuni tenda pengungsian. 3 minggu sudah Laila dan keluarganya menempati tenda ini. Ia pun menceritakan tentang kondisi kota Nalut sebelum ia mengungsi. How was the situation when you left Libya? كيف كانت الظروف عندما غادرت ليبيا؟ كان في قصف عنيف وقصف عشوائي يعني في مدينة كويت ونالوت قصف هلبة كثير يعني قصف. Are you still have family in there? هل لديك عائلة في ليبيا؟ إيه عندي إخواني في ليبيا في نالوت. موجودين على غادي الثوار وقاعدين مع الثوار يعني. And now how was the situation in this camp? كيف كانت الظروف في المخيم؟ المخيم زي ما تشوفي الجو حار هلبة. زي الخيام هذه ما تعدناش هلبة يعني الجو صغار ما يقدروش يقعدوا فيه هلبة. Okay. And the last question, what is your hope now? متى هي تأملاتك في المستقبل؟ والله نتمنى الوضع من الأسوأ يعني الأحسن يتنحى القذافي ويصير يعني في المستقبل ليبيا تكون أحسن ما يشدها واحد يعني مش القذافي يعني. ونتمنى حياة كويسة يعني في المستقبل. Thank you very much. Beberapa fasilitas pendidikan ada di tempat pengungsian ini. Namun kami datang di hari Minggu, anak-anak hanya bermain di sekitar tempat pengungsian saja. Melihat senyum dan tawa di wajah anak-anak ini tidak terlihat mereka sedang berada di tempat pengungsian. Namun non jauh di negara mereka, yakni Libya, perang masih belum usai.
perang di Libya akan berakhir. Namun terbesit sebuah harapan besar, perang segera usai hingga kedamaian kembali tercipta di Libya.